Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Organisasi Sumber Daya Manusia dan Leadership Rumah Sakit. Dan kali ini kita masih membahas lanjutan dari subtopik Communication in Hospital yang sebelumnya telah kita bahas di pertemuan pertama terkait dengan apa sih sebetulnya definisi komunikasi efektif di rumah sakit, yang tentu saja komunikasi efektif di rumah sakit berbeda dengan komunikasi efektif di dunia organisasi yang lain. Dan juga sudah kita bahas terkait dengan bagaimana prinsip utama, prinsip dasar kita melakukan komunikasi efektif di rumah sakit. Baik, kita akan lanjut pada topik berikutnya, yaitu mengenai apa saja sebetulnya teknik berkomunikasi di rumah sakit yang selama ini sudah dijalankan di rumah sakit. Ada dua teknik komunikasi efektif di rumah sakit yang kita kenal dengan metode. Yang pertama adalah metode TPAK, kemudian yang kedua adalah metode SBAR. Ini dua metode yang seringkali memang sudah bertahun-tahun lamanya memang sudah diterapkan di rumah sakit. Apa sih sebetulnya metode TPAK dan metode SBAR tersebut? Baik, yang pertama adalah metode TPAK. TPAK ini merupakan akronim dari tulis, baca, dan konfirmasi. Ya. TBAK, tulis, baca, dan konfirmasi. TBAK itu merupakan suatu teknik gitu ya untuk dalam berkomunikasi di rumah sakit, komunikasi lisan yang menggunakan phone, menggunakan telepon dengan melakukan proses menulis, kemudian membaca ulang, kemudian melakukan konfirmasi pesan yang diterima oleh pemberi pesan. Tujuannya apa dari metode TPAK ini? Tujuan dari metode TPAK adalah untuk membantu tenaga medis, tenaga kesehatan di rumah sakit melakukan komunikasi by phone, komunikasi per telepon. Kemudian yang kedua adalah untuk tidak adanya kesalahan di dalam proses menerima pesan atau instruksi dari penyampai informasi. Biasanya ini adalah DPJP-nya. Nah, prosedurnya seperti yang ada di dalam slide ini, yaitu yang pertama ada 3 prosedur otomatis, yaitu yang pertama adalah T, yaitu tulis. Bagaimana di dalam proses ini itu kita melakukan menulis pesan yang disampaikan oleh DPJP misalkan gitu ya, yang memberikan instruksi gitu ya. Kemudian kita tulis di dalam bentuk lembar jawaban konsultasi. Kemudian bila menerima memang jawaban konsul atau pada lembar catatan yang memang terintegrasi bila melaporkan tentang kondisi pasien. Menuliskan instruksi ataupun terapi dan jam diterimanya informasi pada catatan yang terintegrasi berkas rekam medis oleh penerima informasi. Kemudian BA itu artinya membacakan kembali atau readback gitu ya, namanya, kemudian tanggal lahir pasien, kemudian oleh petugas kesehatan ini penerima informasi untuk melakukan verifikasi, pemberi pesan misalkan kepada DPJP-nya, pesan yang ditulis kepada DPJP-nya atau pemberi pesannya. Selesai membacakan pesan ini, kemudian penerima pesan mengingatkan kepada pemberi pesannya, DPJP-nya, untuk melakukan konfirmasi, melakukan pengejaan gitu ya, melakukan konfirmasi, melakukan pengejaan yang kemudian kita biasanya dengan menggunakan alfabet Indonesia atau abjad Indonesia begitu ya. Untuk kata-kata yang memang sulit didengar, pemberi atau penerima informasi atau instruksi dapat mengeja alfabet agar tidak salah penafsiran gitu ya, sesuai International Phonetic Alphabet. Terutama terkait dengan mungkin dalam kita obat-obat yang terkait lasa, look alike, sound alike. Ini sangat penting untuk dilakukan proses konfirmasi ulang untuk kata-kata yang memang terdengar mirip dan kelihatan mirip gitu ya, look alike, sound alike, untuk kata-kata yang sulit didengar.
dengan menggunakan International Phonetic Alphabet ini. Kemudian K-nya yaitu konfirmasi instruksi atau hasil kritis yang memang sudah disebutkan begitu ya oleh DPCP-nya atau pemberi pesannya ini dengan jawaban baik atau oke begitu ya. Kemudian bila sesuai dengan instruksi atau pesan yang memang diberikan sebelumnya. Konfirmasi dilakukan dalam waktu kapan? Dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam dengan cara memang DPCP tadi menuliskan namanya, kemudian melakukan paraf atau tanda tangan, kemudian tanggal dan jam kehadiran pada kolom stempelnya gitu ya. Kemudian konfirmasi readback, pemberi pesan di formulir catatan perkembangan yang terintegrasi tadi. Ini metode TPAK. Kemudian ada metode berikutnya adalah metode SBAR. Metode SBAR ini juga merupakan akronim dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Di sini komunikasi serah terima pasien adalah proses pengalihan informasi dan tanggung jawab perawatan pasien dari salah satu petugas kesehatan ke petugas kesehatan lainnya, sehingga dikenal dengan metode SBAR. Memang banyak juga yang sudah banyak rumah sakit, dan memang bukan banyak tapi memang rata-rata menggunakan metode ini ya dalam proses penyampaian komunikasi efektif di rumah sakit. Metode SBAR ini tadi, SBAR, S yaitu situation, kemudian background, kemudian assessment, dan recommendation. Komunikasi serah terima adalah maksudnya berarti ada proses pengalihan informasi dan tanggung jawab perawatan pasien dari satu petugas kesehatan kepada petugas kesehatan lainnya pada saat melakukan proses handover gitu ya, antara perawat misalkan antara shift dari pagi kemudian akan beralih kepada shift siang. Di sini perlu dilakukan proses komunikasi serah terima pasien yang biasanya dilakukan dengan proses SBAR ini. Dilakukan oleh siapa komunikasi SBAR ini? Oleh sesama tenaga kesehatan, yaitu antar dokter, dari dokter ke tenaga kesehatan lainnya, dari dokter ke perawat misalkan, atau dari dokter ke bidan atau ke petugas farmasi begitu ya, atau mungkin dari antar tenaga kesehatan saat pergantian shift kerja tadi yang saya sebutkan sebelumnya, antar perawat begitu ya, dan atau perawat ke petugas farmasi dan sebagainya. Kemudian antara unit perawatan juga, tidak hanya sesama tenaga kesehatan, tapi juga antara pasien rawat inap biasa pindah ke ICU mungkin, atau kemudian dari ruang IGD instalasi gawat darurat pindah ke ruang operasi. Nah, ini perlu juga ada proses melakukan metode SBAR ini. Kemudian dari ruang perawatan pasien ke departemen radiologi misalkan dibutuhkan untuk dilakukan diagnosa penunjang di laboratorium radiologi untuk diagnostik radiologinya. Ya, ini sebagai contoh, ada situation seperti ini begitu ya. Ini contoh metode SBAR yang tercatat atau terdokumentasi begitu ya di rumah sakit. Seperti ini, ada situation seperti ini. Dokter Ahmad, saya Ida, perawat ruang Fresia 2. Saat ini pasien dokter yaitu Ibu Lina dengan tanggal lahir 4 Oktober 1995 mengeluh sesak nafas. Itu situasi yang digambarkan situasinya seperti itu. Kemudian backgroundnya, latar belakangnya seperti apa? B-nya itu adalah background gitu ya dari SBAR tadi. Pasien tersebut pasca operasi bedah, kemudian pasca operasi bedah digestif 1 hari yang lalu. Riwayat penyakit jantung dan paru-paru tidak ada. Frekuensi napas 40 kali per menit dan saturasinya 70%. Nah, background sebagai latar belakang itu dijelaskan yang saat itu terjadi seperti apa gitu ya. Kemudian dilakukan berikutnya adalah E-nya yaitu assessment. Assessment di sini adalah kemudian tertulis suara nafasnya menurun di area dada kanan, kemudian dengan adanya rasa nyeri. Assessment di situ tertulis, kemudian dilakukan proses R-nya, recommendation. Rekomendasinya adalah saya rasa sebaiknya pasien harus ditangani segera. Kemudian apakah dokter akan datang ataukah pasien perlu segera dipindahkan ke ICU. Inilah yang dinamakan dengan proses metode SBAR. Gitu teman-teman mahasiswa, untuk sedikit pertemuan yang kedua. Pada slide ini kita membahas mengenai 2 metode yang memang digunakan di rumah sakit sebagai metode komunikasi efektif yang ada di rumah sakit supaya bisa kita menunjang dalam proses
pelayanan medis dengan baik dan kita betul-betul menjalankan asuhan pasien safety, keselamatan pasien di rumah sakit. Ada 2 metode tadi yang dijelaskan, yaitu metode TPAK dan metode SPA. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Kita nanti akan ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya untuk membahas topik lain masih terkait dengan komunikasi in hospital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.